Salam semangat, selamat pagi, ketemu lagi dengan kami di Lembaga Pendidikan Alfa Bank Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi Microsoft Excel. Selanjutnya, kita buka dulu untuk soal Microsoft Excel yang akan kita bahas. Kebetulan untuk saat ini, saya sudah ketikkan dulu untuk soalnya. Kita klik di Microsoft Excel. Nah, berikut contoh soal yang akan kita bahas nantinya. Kita di sini punya daftar gaji karyawan yang diminta nanti ada kode status, tahun masuk, masa kerja dan seterusnya di sini. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, soal pertama. Nomor 1, kolom kode status diambilkan satu karakter dari kanan NIP. Berarti kalau kita mengisikan di sini, yang diminta adalah kita disuruh mengambil satu karakter dari kanan NIP. Berarti nanti harusnya munculnya adalah angka 1, 0, 1, dan seterusnya. Nah, untuk mengambil angka 1 dan seterusnya di sini, maka karena letaknya di paling kanan, kita menggunakan fungsi yang namanya fungsi teks, yaitu adalah fungsi teks yang di sebelah kanan. Maka sama dengan kita masukkan rumusnya right. Kita klik di sini, double klik. Rumusnya adalah teks. Teks itu adalah sel yang akan kita tuju. Maka di sini kita klik titik koma atau koma tergantung dari settingan komputer masing-masing. Jadi teman-teman bisa melihat di rumus yang ada di sini antara teks dan number chart. Di sini kita kebetulan memakai titik koma. Setelahnya number chart. Number chart itu adalah jumlah karakter yang kita keluarkan. Nah, jumlah karakternya yang kita keluarkan berapa? Yang dimaksud cuma angka 1, angka 0. Berarti di sini kita hanya butuh satu karakter. Maka kita inputkan 1. Setelahnya adalah tutup kurung. Kita enter. Ini hasilnya. Angka 1. Untuk yang ke bawah, tinggal kita klik. Arahkan mouse di kanan bawah. Klik, tahan, tarik ke bawah. Selesai. Itu untuk yang kode status. Berikutnya untuk kolom tahun masuk. Tahun masuk yang ada di sini, yang diminta adalah tahun masuk diambilkan dari 2 digit paling kiri dari NIP dan ditambah dengan 1900. Maka yang kita fokuskan adalah angka 89 yang ada di sini. 89, 91, 95, dan seterusnya. Nah, untuk mengeluarkan dua angka ini ke tahun masuk, maka kita masih menggunakan fungsi teks. Yang diminta adalah 8 sama 9. 89, letaknya di paling kiri. Maka di sini kita masukkan rumusnya adalah sama dengan left. Kita cari, double klik atau klik 2 kali, left. Rumusnya teks, titik koma, number chart. Teksnya kita klik dari sel NIP. Klik, ini untuk teksnya. Terus pemisahnya adalah titik koma, seperti tadi. Jumlah karakter atau number chart yang diminta adalah 8 dan 9. Maka yang kita butuhkan adalah 2 digit. Maka di sini kita ketikkan 2. Setelahnya adalah tutup kurung. Nah, sampai sini jika kita enter, maka hasilnya adalah 89. Sementara yang ada di soal, yang diminta adalah ditambah dengan 1900. Maka logikanya, kalau ini kita tambah 1900, maka nanti harusnya hasilnya adalah 1989. Maka caranya, setelah ini ketemu, kita klik 2 kali atau double klik di sini. Nah, rumusnya yang paling akhir setelah tutup kurung, klik, kita tambahkan plus 1900. Setelahnya adalah di enter. Hasilnya seperti ini, tinggal kita klik, tarik ke bawah. Jika di sini ada titiknya, kalau mau dihilangkan, maka untuk formatnya kita gantikan dengan general. Maka seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke masa kerja. Masa kerja di sini yang diminta adalah tahun sekarang, berarti kita asumsikan dengan tahun
2021 dikurangi dengan tahun masuk. Tahun masuk sudah kita hitung tadi sebelumnya. Maka di sini klik untuk masa kerja sama dengan kita ketikkan tahun sekarang 2021 dikurangi dengan tahun masuk. Kita klik dari tahun masuk di sini. Kita enter. Berikut hasilnya 32, jangan lupa kita klik tarik ke bawah. Maka ini semua hasilnya. Berikutnya kita masuk ke kolom bagian. Nah, untuk kolom bagian di sini kita lihat kita mempunyai istilahnya adalah tabel bantu. Tabel bantu di sini akan dibagi menjadi dua, yaitu yang secara vertikal dan secara horizontal. Untuk kolom bagian di sini kita memakai fungsi yang namanya horizontal lookup atau HLOOKUP. Nah, pekerjaan pertama yang perlu kita lakukan adalah kita blok terlebih dahulu untuk tabel bagian. Maka kita blok dari kode sampai dengan pemasaran. Setelahnya adalah kita berikan nama di name box di sini. Di sini kita klik, kita berikan nama TB bagian tanpa dikasih spasi, setelahnya langsung di enter. Jadi kalau nanti kita mengisikan di sini adalah berdasarkan tabel bagian. Maka rumusnya tadi yang saya sampaikan adalah memakai HLOOKUP, maka di sini klik sama dengan HLOOKUP. Kenapa kita harus memakai HLOOKUP? Karena yang diminta bagian, sementara di tabel banding letaknya kode dan bagian ke bawah atau di samping seperti ini, maka rumusnya memakai horizontal. Nah, rumus untuk horizontal, rumusnya adalah lookup value, tabel array. Tabel array itu adalah tabel bantu atau tabel bagian tadi yang kita kasih nama. Terus adalah row index number, itu adalah nomor baris jawaban. Untuk yang range-nya nanti akan kita isikan true atau false. Nah, lookup value kita lihat di sini. Untuk tabel bagian, kodenya adalah ABCD. Kalau kita lihat di soal kita di sini, yang mengacu pada ABCD hanya di kode. Maka lookup value-nya cukup kita klik dari kode. Klik ini. Ini adalah lookup value. Terus titik koma, tabel array. Tadi kita kasih nama dengan nama tabel bagian, maka di sini kita ketikkan tabel bagian. Kita cek ya. Oh maaf, kita kasih nama TB tadi ya, TB. Nah, TB bagian. Klik 2 kali. Terus setelahnya adalah titik koma. Row index number itu adalah nomor baris jawaban. Nah, yang kita isikan di sini adalah bagian. Bagian di sini letaknya di baris kode adalah baris 1, bagian baris 2. Maka row index number-nya diisikan angka 2. Setelahnya, titik koma, range lookup kita isikan false. Kenapa false? Karena di sini untuk bentuk kodenya dia masih berupa huruf, bukan angka. Jika nanti angka, bisa kita isikan menjadi true. Oke, tutup kurung. Setelahnya tinggal di enter. Nah, hasil yang didapat, klik arahkan mouse-nya di kanan bawah, klik tahan tarik ke bawah. Maka ini hasilnya. Berikutnya kita masuk ke kolom status. Status yang diminta di sini adalah kolom status diisi berdasarkan kode status. Jika angka 1 menikah, angka 0 belum menikah. Berarti nanti kita melihat yang ada di kode status. Jika 1 menikah, jika 0 belum menikah. Maka di sini ada dua perumpamaan. Maka kita memakai fungsi logika atau fungsi if. Maka rumusnya adalah klik sama dengan if, double klik atau klik 2 kali. Rumusnya adalah logical test, value if true, value if false. Logikanya kita klik dari kode status. Klik yang diminta adalah C6, maka
di sini perumpamannya adalah jika C6 sama dengan tanda petik 1, seperti ini, tanda petik lagi, maka value if true-nya, maka kita kasih tanda titik koma, kita berikan keterangan tanda petik menikah, tanda petik lagi. Jadi kalau ini kita baca jika C6 atau misalkan C6 diisi angka 1, maka nanti kode statusnya adalah menikah. Jika C6 nanti angka 0, maka harusnya nanti jawabannya adalah belum menikah. Maka di sini jika sudah ada value if true menikah, setelahnya adalah titik koma. Nah, jawaban salahnya apa? Atau value if false-nya adalah kita isikan tanda petik belum menikah. Jadi di sini rumusnya adalah membaca jika nanti menunjukkan angka 1 menikah, maka selainnya adalah dianggap belum menikah. Setelahnya tutup kurung. Enter. Berikut hasilnya. Sama, kita klik, tarik ke bawah. Berikutnya kita masuk ke gaji pokok. Gaji pokok, kalau kita lihat di sini, gaji pokok itu ada di tabel gaji. Maka nanti yang kita perlukan adalah tabel bantu. Hampir sama dengan tabel bagian atau pengisian dari bagian tadi. Jika tabel bagian itu menggunakan horizontal lookup, untuk yang tabel gaji, maka nanti kita memerlukan yang namanya vertical lookup. Kenapa? Karena yang diminta adalah gaji pokok berada di atas. Kalau tadi yang bagian berada di samping, maka menggunakan horizontal, tapi kalau yang di atas menggunakan vertical. Seperti untuk yang tabel bagian, langkah selanjutnya adalah kita blok dari golongan sampai dengan 750. Di bagian name box di sini kita ketikkan menjadi TB tanpa spasi gaji. Setelahnya tinggal di enter. Nah, untuk pengisian gaji pokok, maka di sini kita klik sama dengan VL, kita cari VLOOKUP. Rumusnya adalah lookup value tabel array kolom index number atau nomor kolom jawaban range lookup. Lookup value kita dapat dari mana? Kita cek di sini. Golongan angkanya 1, 2, 3, 4. Maka untuk lookup value kita kliknya adalah dari golongan yang ada di soal di sini. Klik. Maka munculnya adalah G6. Setelahnya titik koma. Tabel array adalah tabel gaji atau tabel bantu tadi. Maka kita ketikkan TB gaji. Kita klik 2 kali atau double klik. Terus titik koma lagi, kolom index number atau nomor kolom jawaban. Nah, untuk gaji pokok, karena kita blok dari golongan, maka di sini dianggapnya kolom 1, gaji pokok kolom 2. Maka untuk kolom index numbernya kita inputkan atau kita ketikkan angka 2. Setelahnya, titik koma, range-nya, karena dia berupa angka 1, 2, 3, 4, maka kita pakai yang true, approximate match. Double klik. Ya. Terus tutup kurung. Setelahnya sama, kita tinggal enter. Hasilnya tinggal kita klik, tarik ke bawah lagi. Berikutnya, masuk ke tunjangan jabatan. Di soal diminta adalah tunjangan jabatan sama dengan 13% dari gaji pokok. Maka rumus yang kita pakai, klik sama dengan, kita ketikkan 13%, tinggal kita kalikan dengan gaji pokok. Selesai, kita enter. Berikut hasilnya, sama, kita klik, arahkan mouse-nya di kanan bawah, tarik. Masuk ke PPH. PPH yang diminta di soal adalah 12% dikalikan dari gaji pokok plus tunjangan jabatan. Maka rumus yang kita pakai sama dengan kita inputkan 12%, kita kalikan. Nah, kebetulan ditambahkan terlebih dahulu, maka rumus kurung buka, kita klik gaji pokok, ditambahkan dengan tunjangan
jabatan. Setelahnya tutup kurung. Hasilnya tinggal kita enter, klik, arahkan mouse-nya di kanan bawah, tarik ke bawah. Untuk gaji bersih, maka rumus yang diminta di soal adalah gaji pokok ditambah tunjangan jabatan dikurangi dengan PPh. Maka kita masukkan rumusnya, klik sama dengan gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan jabatan dikurangi dengan PPh. Kita enter, berikut hasilnya, arahkan mouse-nya di kanan bawah, klik sini, tarik ke bawah. Berikutnya kita masuk ke total jumlah gaji bersih dan total atau jumlah data pegawai. Untuk total jumlah gaji bersih, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya summary atau kita tuliskan di sini adalah sum. Maka ketikkan rumusnya sama dengan SU, kita cari yang sum di sini. Klik 2 kali atau double klik. Terus arahkan mouse-nya di gaji bersih di sini. Kita blok dari range atas sampai dengan range bawah. Setelahnya kasih tutup kurung. Enter. Berikut hasilnya 3.500 sekian. Berikutnya adalah jumlah data. Nah, kalau yang tadi jumlah gaji bersih atau total jumlah pakainya sum, tapi kalau di sini yang diminta jumlah data, kita bisa pakai rumus yang namanya sama dengan count, C-O-U. Kita cari yang count, terus kita blok dari atas sampai bawah, ini, terus tutup kurung, enter. Jika pekerjaan sudah selesai, yang diminta di soal adalah kopilah sheet yang kita kerjakan di sini ke beberapa sheet berikutnya. Maka cara yang paling gampang adalah jika ini sudah kita edit semua, sudah kita kasih format accounting dan seterusnya, maka caranya adalah sheet soal atau arahkan mouse-nya di tulisan soal di sini, klik kanan, terus kita pilih yang namanya move or copy, ini kita klik kiri. Jika sudah, tentukan letak sheet-nya mau berada di mana, di kanannya tulisan soal atau di kirinya tulisan soal. Jika di kanannya tulisan soal, maka yang kita klik move to end, klik create a copy, maka nanti hasilnya akan diduplicate atau di copy sebanyak 2 ini. Lakukan sebanyak 3 kali, maka klik lagi di sini, klik kanan, move or copy, kita klik di sini move to end, kita klik create a copy, ini kita centang, terus tinggal kita oke. Satu lagi, klik kanan di sini, move or copy, klik di move to end, dicentang dulu, create a copy-nya, oke. Berikut hasilnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing hasil copy tadi kita kasih nama. Yang pertama adalah klik di sini, klik 2 kali boleh, atau klik kanan rename. Kita kasih dengan nama sort, S-O-R-T. Sebelahnya kita kasih dengan nama filter. Terus sebelahnya lagi kita kasih dengan nama, klik kanan, rename, sub, total. Ya, sekarang kita masuk ke sheet yang sort. Maka kita aktifkan dulu sheet yang sortnya dulu. Ini kita klik. Jika sudah, yang diminta di soal adalah sorting atau sortir bagian secara descending. Artinya dari sebuah sortir itu adalah mengurutkan data. Nah, data yang akan kita urutkan adalah untuk kolom bagian. Artinya bagian di sini secara descending berarti nanti kita urutkan mungkin dari huruf Z ke A. Tapi kalau ascending dari huruf A ke Z. Nah, untuk cara sortir yang perlu kita lakukan adalah blok tabelnya terlebih dahulu. Saya contohkan dari NIP. Ini saya blok semua sampai sini. Sengaja saya tidak blok untuk nomornya, karena nanti kalau nomornya saya blok pasti akan ikut acak. Nah, ini saya blok dari NIP sampai dengan nominal sekian. Masuk ke data, kita pilih sort. Yang disortir adalah sort by secara, maaf, untuk bagian.
secara descending, maka ordernya kalau A to Z itu ascending, tapi kalau Z to A adalah descending. Maka yang kita pilih adalah descending atau Z to A sesuai dengan contoh soal. Ini kita klik. Sebelum saya oke, kita cek di sini. Bagian masih EDP di sini, keuangan dan seterusnya. Begitu ini saya oke, maka hasilnya adalah yang paling atas produksi dari huruf P, K, baru E. Berikutnya kita masuk ke sheet filter. Kita klik dulu yang filter. Nah, untuk yang sheet filter itu fungsinya adalah untuk menampilkan data yang mau dikendaki atau yang mau dimunculkan saja atau yang mau disaring. Maka caranya sama, yang diminta adalah tampilkan bagian untuk pemasaran. Berarti artinya hanya pemasaran saja yang akan ditampilkan. Maka caranya cukup kita blok lagi kayak tadi, boleh. Masuk ke data, terus kita pilih filter. Maka untuk bagian atas akan muncul tanda panah seperti ini. Yang diminta adalah bagian khusus untuk pemasaran. Maka klik di sini simbol anak panah. Kita lepas dulu semua, select all. Terus kita pilih pemasaran. Kita centang. Jika sudah, kita oke. Maka ini hasilnya adalah yang tampak cuman pemasaran saja. Ini fungsinya untuk yang filter. Yang lain tidak hilang, cuman dia disembunyikan saja. Berikutnya kita masuk ke sheet untuk yang subtotal. Maka kita aktifkan dulu sheet yang subtotal. Ya, yang diminta adalah sub berdasarkan bagian untuk PPh dan gaji bersih. Artinya, bagian di sini harusnya nanti akan dikelompokkan terlebih dahulu. Setelah itu, yang ditotal adalah hanya untuk PPh dan gaji bersih. Sebelum saya masuk ke perhitungan, untuk yang total gaji bersih dan jumlah pegawai ini, saya delete terlebih dahulu. Kenapa saya delete? Karena nanti yang ditotal adalah gaji bersihnya. Karena nanti kalau ini masih tertera, biasanya dia akan ikut terjumlah. Maka ini saya delete dulu. Saya masuk ke home, terus saya pencet delete di sini. Ya. Lakukan untuk subtotal. Yang pertama adalah kita sortir terlebih dahulu supaya untuk bagian ini urut. Kenapa? Karena yang diminta adalah berdasarkan bagian. Maka caranya tinggal kita blok seperti tadi. Masuk ke menu data, pilih sort. Sort by kita pilih untuk yang bagian. Kalau sudah, ini misalkan contohnya A to Z atau ascending, kita oke. Nah, ini sudah urut. EDP, keuangan sendiri, pemasaran sendiri, produksi sendiri, sudah dikelompokkan. Jika sudah, lakukan blok semuanya. Terus kita pilih menu data, kita pilih tools untuk yang subtotal di sini. Maka ini kita klik, akan muncul kotak dialog ini. Yang paling atas, add change in-nya, ini kita pilih berdasarkannya adalah berdasarkan bagian. Nah, berdasarkan bagian untuk dijumlahkan, yang dijumlahkan adalah PPh, ini kita centang, dan gaji bersih. Hanya dua saja. Jika sudah, tinggal kita oke. Maka seperti ini hasilnya. EDP totalnya sekian untuk yang PPh. Keuangan ada dua, langsung di total sekian. Untuk yang pemasaran juga sama, ada dua, totalnya sekian. Produksinya ada dua, totalnya sekian. Grand totalnya sekian. Jadi hasil keseluruhan totalnya untuk PPh sekian, untuk yang gaji bersih sekian. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini 3530, ini kan sama dengan yang ada di perhitungan awal. Nah, jadi sama. Jadi kalau di sini kita lebih rapi untuk masuk ke subtotal. Ya, untuk yang terakhir kita buat sebuah grafik. Caranya adalah yang penting kita sudah punya data grafiknya terlebih dahulu. Nah, ini kita ada contoh di sini yang paling bawah di sini. Sheet grafik. Maka di sini saya tambahkan sheet lagi satu. Nah, nantinya kita akan membuat sebuah sheet grafik di sini dengan contoh seperti ini. Maka yang kita perlukan adalah
bagiannya ini atau datanya ini. Ini saya copy aja, ini saya blok, saya tekan Ctrl C, saya masukkan ke sheet 4. Di sini saya paste, Ctrl V, ya, sudah ada datanya di sini. Untuk pembuatan grafik yang perlu kita lakukan adalah kita blok dari sini bagian sampai dengan nominal ini 52. Saya masuk ke menu Insert, pilih bentuk grafik atau chart. Misalkan yang kita butuhkan grafik chart tipenya ini, Insert kolom, misalkan saya pilih yang ini, klik, maka grafiknya sudah jadi. Ini saya geser, ini saya perbesar, saya tarik ke luar secara diagonal. Nah, untuk keterangan grafik, yang perlu kita klik adalah di sini. Nah, chart title ini biasanya diperlukan untuk judul grafik. Misalkan di sini kita kasih menjadi grafik bagian. Nah, untuk bagian apa? Oh, di sini ada bagian EDP, pemasaran, dan seterusnya. Untuk memberikan keterangan yang ada di grafik, maka kita bisa pakai untuk tools yang ada di sini. Add Chart Element. Caranya, tinggal kita klik grafiknya, masuk ke menu Desain, kita pilih Add Chart Element. Maka kalau di sini kita klik, akan muncul beberapa pilihan. Misalkan untuk judul, tadi kita pakai yang namanya chart title di sini. Untuk data label itu fungsinya untuk memberikan keterangan angka yang ada di grafik ini. Misalkan kita pilih inside and, terus misalkan kita pilih lagi add chart element, saya pilihnya data table, maka yang terjadi adalah tabel yang kita inputkan tadi yang di awal ini akan masuk ke dalam sebuah grafik. Jadi untuk keterangan yang ada di sini, kita bisa pakai yang ada di Add Chart Element. Untuk posisi row atau kolom, ini bisa dibalik. Misalkan tahunnya mau ditaruh di bawah, terus yang keterangan bagian ini masuk ke dalam, maka tinggal kita klik Switch Row or Column. Nah, ini hasilnya. Klik lagi, maka nanti dia akan kembali lagi. Ini. Oke, itu untuk pembahasan soal sertifikasi. Semoga bisa mengerjakan. Selamat pagi, salam semangat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa tentunya untuk like and comment dan subscribe.